Di tengah pandemi COVID-19, kabar bagus saat ini mengangkat sebuah topik bagaimana melawan virus COVID-19. Bersama dengan Pendeta Musa Salusu selaku Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, kita akan berbincang dengannya bagaimana melawan virus ini. Yuk! Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Maaf mengganggu sebentar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kan garis silakan. Terima kasih. Baik, kami dari tim Kabar Bagus, Pak, sangat senang boleh bertemu dengan Bapak Pendeta Musa Salusu, Pak, ya, selaku Ketua Umum dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Apa kabar, Pak? Ya, sehat, baik. Baik, puji Tuhan luar biasa. Sedikit kita berbincang, Pak, pengalaman Bapak selaku orang yang sudah sehat kembali dari terpaparnya virus COVID-19. Boleh berbagi pengalaman, Pak, mengilas kembali di awal apa nih yang Bapak rasakan ketika mulai terpapar virus COVID-19? Ya, wanita menarik ini untuk bercerita tentang pengalaman pada saat COVID-19 datang kepada saya. Awalnya sebenarnya saya merasa agak lemas, kemudian merasa capek. Lama-kelamaan saya mencoba berolahraga sedikit, Pak. Saya harap ini akan sembuh, tetapi makin sore ini makin agak sakit badan. Kemudian saya istirahat, besoknya saya merasa panas. Pergi ke ada acara kedukaan, tetapi saya tidur saja di dalam motor. Kemudian pulang masih rapat, tetapi sudah tidak maksimal lagi. Terjadi saya akhirnya mengundang dokter dan para medis tenaga kesehatan untuk datang ke rumah periksa darah. Dan dokter mengatakan, bagaimana Pak Pendeta kalau sekalian kita swab? Saya bilang, oh bagus, saya senang. Setelah di swab itu periksa darah dulu, awalnya sore langsung ketahuan bahwa rupanya saya tes fungsi hati lain. Tapi karena sudah tidak bisa makan, nggak bisa bikin apa-apa. Setelah 2 hari itu saya ke rumah sakit untuk periksa USG. Baru dokter katakan, bagaimana kalau sekalian konotoraks? Saya bilang boleh. Waktu itu belum keluar hasil swab. Setelah selesai foto itu, dokter katakan kepada istri saya, Bapak ini ada gejala COVID ini. Sebenarnya namanya karena melihat hasil foto itu, tapi saya belum tahu. Pulang ke rumah, baru ada dikirimkan hasil swab, ternyata saya positif. Jadi awalnya itu lemas, maka tidak bisa, panas tinggi, tapi anehnya tensi saya turun drastis 100/50. Saya dibujuk untuk ke rumah sakit, tapi saya belum tahu bahwa saya positif. Istri dan anak-anak sudah tahu. Ya, saya ke rumah sakit, tapi memang lemas tidak berdaya.
tiba di rumah sakit, saya berharap akan langsung masuk kamar, tetapi dokter katakan kita tunggu mobil dulu. Wah, ini tunggu mobil apa ini? Iya. Ternyata dari UGD itu saya dikasih naik ambulans, mutar ke belakang, keluar rumah sakit dulu, baru mutar dari belakang masuk di ruang isolasi, kamar isolasi. Saya mulai curiga, ini jangan-jangan saya COVID ini. Kenapa di kamar-kamar itu dekat harus putar dari mobil ambulans? Tiba di rumah sakit, di kamar itu saya tanya ada anak saya, bagaimana saya ini sudah keluar hasil swab saya? Bilang sudah tadi. Bagaimana? Positif. Wah, saya nggak tahu. Waktu itu saya merasakan bahwa COVID ini tidak bisa kita biarkan, harus kita hadapi. Itu mungkin orang nggak percaya, tetapi saya berubah. Semangat saya semakin tinggi. Semakin saya katakan, ini saya nggak boleh biarkan, saya harus lawan. Sehingga di rumah tidak bisa makan apa-apa, di rumah sakit juga sebenarnya nggak bisa makan, tapi saya paksa. Kadang-kadang air putih di tangan sebelah kiri, tangan kanan itu saya tempatkan di dalam, baru kira-kira bukan punya minum air supaya bisa turun. Jadi saya paksa dulu. Pokoknya apapun namanya yang saya bisa makan, saya usahakan makan. Semua vitamin yang orang sarankan saya minum, tidak ada. Dan dikatakan katanya ini jangan bersedih tapi semangat, gembira. Tiap hari pagi sampai malam saya hanya mutar video-video seperti Mr. Bean yang lucu-lucu, semua cerita video-video lawas saya buka semua. Saya tertawa sendiri di kamar karena tidak ada orang lain. Di samping itu kalau sudah capek lagi, bunyikan lagi lagu-lagu instrumental dengan tidur supaya tenang pikiran. Itu saja saya lakukan di rumah sakit. Tapi semangat itu harus ada. Jadi saya kadang-kadang tertawa sendiri. Baik, Pak. Jadi selama 2 minggu perawatan Pak, jiwa semangat semakin meningkat. Ya, setelah saya tahu bahwa saya COVID, jiwa saya harus Semakin meningkat. semakin meningkat. Baik. Dan itu sangat menolong saya. Baik, Pak. Kemudian selain dari pemutaran video-video lucu, kemudian instrumen buat penenang tidur untuk Bapak istirahat, ada lagi Pak mungkin yang memberikan semangat dari luar dengan cara seperti apa Pak kira-kira? Oh banyak. Teman-teman ada dari Palu, dari Makassar, dari Surabaya, dari Jakarta bercerita. Saya bilang kalau dia mulai cerita yang lain-lain, saya bilang ceritalah yang menyenangkan, jangan cerita yang susah-susah, cerita yang menyenangkan. Dan beberapa teman-teman yang entah dari Surabaya, dari Jakarta, Palu mengatakan, oh tidak lama itu Pak Pendeta, sebentar itu selesai itu, pokoknya semangat sekarang ini, percaya 2-3 hari ini Pak Pendeta akan sembuh. Itu makin kuat saya. Support. Dia bilang besoknya lagi ketemu lagi, tinggal 1 hari lagi, pokoknya yang penting makan terus, ya makan terus dan jangan berpikir yang susah-susah. Nah, itu saja yang dia sampaikan dan itu mendorong saya. Oke, kalau dari keluarga sendiri Pak nih, ya selama Bapak dirawat, mereka ngapain aja Pak keluarga Pak? Oh memang keluarga nggak bisa masuk di kamar, hanya sendiri. Dan itu saya hanya biasa video call. Komunikasi lewat video call Pak ya? Komunikasi lewat video call, ya karena istri saya juga terpapar, anak saya satu juga terpapar. Mereka gembira, dibilang kami semangat di sini, tertawa dari dalam, oh saya semangat juga di sini. Jadi memang harus saling mendukung. Walaupun mungkin kadang-kadang saya juga kurang enak badan, tapi saya katakan saya semangat karena saya takut kalau saya katakan saya agak susah di sini, wah di rumah juga repot. Dan ternyata di rumah juga, walaupun mereka nggak bisa makan, oh kami enak makan di sini, padahal tidak enak makan juga di sana. Jadi dengan cara itu supaya karena kalau mereka katakan kami nggak bisa makan, saya kan susah mikirkan mereka. Tapi mereka kata, lo kami kuat, kami sehat. Wah, sama dengan saya, saling menopang lah itu memberikan motivasi. Luar biasa. Kemudian
ketika Bapak merasakan titik jenuh selama 2 minggu Pak ya, 3 hari saja di dalam kamar sendiri, bagaimana rasanya apalagi 2 minggu nih Pak. Tantangan terberat yang Bapak alami selama perawatan apa Pak kira-kira? Tantangan itu sebenarnya itu kesunyian di dalam. Kesunyian Pak ya? Iya, di dalam kamar isolasi itu rasa sepi. Tetapi itu saya katakan tadi, kalau pikir-pikir tentang itu, aduh, saya biasa pikir-pikir kalau misalnya ya karena ada WA saya buka, ada lagi segini meninggal, wah kalau itu mengantar saya dalam berbulan, ngapain mikir ini? Putar video lagi deh. Dan saya video call lagi dengan ibu di rumah, dengan anak-anak, dengan keluarga di Makassar. Saya tertawa, wah kalau mereka, oh kami senang sekali sudah melihat tertawa demikian. Ya, dengan demikian saya dapat motivasi dari luar. Tapi kalau tidak, memang berkurang berat. Luar biasa Pak ya. Makanan susah, lagi dalam kesunyian, sendiri di dalam kamar. Ya, itu. Baik Pak, selain dari terus memiliki jiwa yang semangat untuk sembuh, ada kesan tersendiri lagi Pak kira-kira yang Bapak rasakan selama melawan COVID-19? Ya, memang sebenarnya ini yang pertama dulu, kalau pagi itu karena tidak ada Alkitab di dalam kamar, ya saya melalui Alkitab elektronik, di video, di HP itu baca kita ya. Dan setiap pagi juga ada renungan dari rumah sakit, yaitu masuk di kamar, ya ikut mendengarkan itu, ikut dalam doa itu. Dan saya kira ini juga tidak hanya mengandalkan mengenai bahwa saya semangat, tetapi juga berharap bahwa Tuhan ada di sini. Saya biasa memikirkan dalam kamar, di ruang tertutup ini ada Tuhan di samping saya. Ia memberikan semangat, ia memberikan kekuatan kepada saya menghadapi. Jadi dengan mengandalkan itu semangat semakin besar. Luar biasa Pak. Boleh nih Pak berbagi pesan ya kepada semua, baik itu warga gereja atau raja maupun seluruh masyarakat Pak, yang saat ini baik yang terpapar COVID-19 maupun yang saat ini sedang berada di lingkungan masing-masing Pak. Ya pesan saya bahwa memang penyakit ini tidak kelihatan tetapi nyata ada. Jadi virus ini tidak bisa dilihat tetapi fakta bahwa dia ada. Yang kedua, bahwa kita harus menghadapi ini dengan kekuatan dari dalam diri sendiri. Ya. Semangat dari dalam diri, kemauan untuk bangkit, untuk melakukan apa semua saran-saran tenaga medis itu, saya kira ini harus dilaksanakan. Tidak hanya soal protokol kesehatan yang kita hadapi, tetapi memang olahraga bagi diri sendiri, berjemur bagi diri sendiri, makan untuk diri sendiri, menciptakan suasana sukacita, ini sangat-sangat penting. Protokol kesehatan itu hanya yang nampak, tetapi kuncinya dari dalam diri. Biarpun kita melaksanakan protokol kesehatan, tapi memang semangat tidak ada. Dan saya kira ini juga lah orang-orang yang memang sudah punya penyakit bawaan, ketika kena ini semangatnya makin turun. Ya, padahal semangat itu, ya rasa gembira itu, ya saya kira itu sukacita itu, ya kegembiraan itu salah satu kunci untuk bisa mengatasi semuanya itu. Tanpa sukacita, tanpa semangat, penyakit yang datang itu makin membuat kita semakin down ke bawah. Nah, saran juga ialah bagaimana berkomunikasi dengan orang, menghindarilah tempat-tempat yang berpeluang untuk penyebaran virus itu. Ya. Dan itu kerumunan itu bukan berarti kita tidak boleh ke sana, tetapi kalau memang harus, memang masker itu sangat-sangat penting bagi tindakan. Karena tangan ini ya nggak tahu lah, katanya tempat penularan karena tangan paling gampang memegang mata, hidung dan mulut, sehingga kita memegang sendok yang dipegang orang yang terpapar itu kan gampang sekali penularannya. Kita nggak bisa tahu persisnya bagaimana, kita nggak lihat, tetapi tidaklah salah untuk mempercayai nasihat-nasihat yang baik ya, demi kesehatan. Daripada merasa diri kuat lalu kita mengabaikan, itu juga berbahaya. Jadi saran saya itu semangat penting,
doa penting itu, dan ya dalam doa itu kita melihat ada Tuhan di samping kita. Tuhan memberikan jalan keluar dan kemudahan yang kita ada. Baik Pak, terima kasih Pak. Sangat berkesan boleh berbicara dengan Bapak mengenai pengalaman terpaparnya dari COVID-19, dan satu yang paling saya tangkap adalah jiwa semangat yang harus semakin kita tingkatkan, dan keluarga pun juga memberikan support yang positif, sama-sama positif Pak ya. Itu yang saya katakan, bahwa protokol kesehatan itu kedua menurut saya, dari dalam semangat itu Pak, diri kita sendiri yang mau berlawan itu bersemangat, dan kedua support dari keluarga, ya, apapun dari macam support itu harus penting, ya. Kemudian yang lain-lain memang makanan itu vitamin itu, ya. Kalau orang katakan makan ini saya makan, olahraga begini, saya tarik nafas begini, semua yang itu saya lakukan demi kesehatan saya enggak. Ya. Untuk saat ini setelah Bapak sudah sembuh, apakah ada resep nih ya untuk Bapak lakukan selama mungkin dari pagi atau siang, malam, obat-obat mungkin vitamin? Ya, sekarang ini mungkin karena banyak vitamin dulu dimakan sampai ini, kalau makan ini nafsu makan ini semakin makin tinggi. Tapi yang saya lakukan sekarang ini ya, kalau bangun ya sedikit gerak lama begitu, kemudian berjemur, ya tidak selamanya juga karena ini kesibukan. Kalau ada waktu entah di kantor atau di rumah, berjemur sedikit lah di situ, jam-jam 9-10 biasanya begitu. Kemudian selalu menciptakan suasana gembira. Dulu saya paling rajin baru bangun pagi sudah nonton televisi, cari berita. Sekarang berubah. Sejumlah lagu-lagu rohani, lagu-lagu instrumentalia yang memberikan ketenangan itu saya putar dulu di video, dan itu mengantar saya minum kopi setelah gerak sedikit itu untuk memberi semangat kepada. Karena kalau langsung berita, apalagi kalau berita sekian orang terpapar, sekian orang meninggal, ini kan bisa membuat kita tahu bagaimana ya. Tapi kalau suasana hati yang gembira dulu kita ciptakan, rasa dekat kepada Tuhan, itu menolong sekali. Jadi suasana di rumah itu biasanya pagi-pagi dulu berita televisi enggak sekali. Saya masuk dengan lagu-lagu rohani, lagu-lagu instrumentalia, dan itu menikmati itu ya. Dengar juga biasa renungan-renungan singkat biasa dari teman-teman kirim, itu menolong sekali untuk menciptakan suasana yang lebih baik. Pak, terima kasih. Mengakhiri Pak perbincangan kita pada pagi hari ini, boleh nih Pak doakan kita semua, baik yang terpapar, terlebih juga Pak para tenaga medis yang sedang berjuang Pak. Oke. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas pemeliharaan Tuhan kepada kami, atas kekuatan, atas kesehatan yang kami alami, semuanya dari Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami di dalam kuat dan lemah, di dalam suasana gembira dan suasana duka. Kami melihat ya Tuhan bahwa COVID-19 ini kendati pun kami tidak bisa melihat, tetapi kami mengalaminya dan merasakannya. Banyak orang terpapar dan tidak sedikit orang yang Tuhan panggil dari tengah-tengah kami melalui penderitaan, melalui kematian ini. Tetapi orang-orang yang berduka Tuhan tetap memberikan perlindungan. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang terpapar dengan COVID-19 ini. Berkatilah ya Tuhan semua langkah-langkah yang dilakukan baik secara pribadi, secara keluarga, dan terutama melalui tenaga medis yang sedang berjuang bersama-sama untuk menghadapi COVID ini. Berikan semangat kepada mereka ya Tuhan, lindungi mereka sehingga dengan penuh ketulusan mereka dapat menolong orang-orang yang terpapar ini. Berikan semangat kepada semua orang baik yang terpapar maupun yang memberikan dukungan sehingga penyakit ini
kami bisa hadapi, kami bisa menang atas penyakit ini. Terima kasih Engkau selalu mendengarkan kami. Banyak doa-doa dinaikkan kepadamu. Kami mohon Tuhan mendengarkan kami dan Tuhan menjawab kami. Semuanya kami bawa kepadamu. Kepada Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak doanya dan terima kasih kebersamaan boleh berbagi pengalaman dari pencegahan COVID-19 maupun pengalaman-pengalaman yang memberikan support positif bagi semua orang. Terima kasih Pak, salam sehat. Terima kasih, salam sehat ya. Demikianlah perbincangan saya bersama Ketua Umum Badan Pekerja Sinode, Bapak Pendeta Musa Salusur. Bagaimana kita melawan COVID-19? Jiwa semangat yang paling kita utamakan. Salam sehat.